Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman sudah bergabung di Zoom ini dan mohon maaf agak sedikit terlambat karena koneksi saya sedang bermasalah barusan ya. Baik, rekan-rekan user dari Drip Sender dan maupun juga affiliate dari Drip Sender, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah karena kita dipertemukan di ruang Zoom ini untuk membahas Q&A atau pertanyaan yang insya Allah akan dijawab nanti oleh tim dari Drip Sender mengenai beberapa fitur yang ada pada Drip Sender. Tentu saja fitur-fitur itu setahu saya ini masih belum ada ya, artinya belum dapat kita gunakan di aplikasi yang lain. Itu setahu saya, sependek pengetahuan saya. Karena ketika saya juga menggunakan Drip Sender ternyata fitur-fitur ini belum pernah saya gunakan sebelumnya. Atau belum pernah saya beli aplikasi yang serupa yang fiturnya sama seperti Drip Sender. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fitur. Insya Allah nanti teman-teman bisa juga untuk bertanya terkait dengan fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh tim dari Drip Sender ini. Baik, selanjutnya akan kita mulai agar menyingkat waktu. Baik Mas Arief, langsung saja ya. Ya. Sudah siap Mas Arief dengan presentasinya? Siap. Oke, mantap. Saya nggak siap ini, barusan masih koneksinya kacau ya. Baik, ini mungkin minggu depan kalau ada webinar lagi udah agak baikan lah. Soalnya baru tadi malam saya beli modem. Oh gitu ya. Sekarang masih sementara pakai HP ini. Internetnya belum masuk ya. Internet ya. IndiHome. Oke, baik Mas Arief. Langsung saja ya kita membicarakan sesuatu yang kasusnya itu gini Mas Arief. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menerima pesan dari marketplace, katakanlah Shopee gitu ya. Nah di situ saya menerima broadcast dari Shopee itu di nomornya dia itu di Shopee itu ada semacam green tick atau centang hijau ya. Kalau di sosmed kan centang biru, tapi di punya Shopee ini green tick ya atau centang biru. Dan uniknya di sana di pesan yang dikirim oleh Shopee ini dia mempunyai semacam footer link. Jadi ada linknya di bawah. Jadi tinggal klik langsung aja menuju ke link yang ditentukan. Tapi di situ bukan direct link ya, artinya bukan link yang dipaste di pesannya itu, tapi itu berupa kata-kata yang kemudian itu disisipkan oleh link gitu. Nah, ini menarik bagi saya karena kalau pakai WA yang official yang biasa saya pakai itu, ngirim biasa itu kan nggak bisa. Jadi ini kok bisa. Nah, saya pikir apakah hanya akun-akun tertentu saja seperti Shopee yang notabene adalah perusahaan besar, dia itu punya akunnya itu green tick ya, ada centang hijaunya. Nah, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang saya lihat itu, yang saya baca itu untuk green tick itu, kemudian dia itu mengirim pesan itu per pesan per message WA itu sekitar 300 sampai 400 rupiah per pesan. Jadi saya pikir mungkin karena dia perusahaan besar, dia bisa mengirim ke banyak user ya dengan budget yang luar biasa besar. Bayangkan 400 rupiah, misalnya kalikan 10 aja udah 4.000 ya. Kalikan 100 udah 4, udah banyak lah gitu ya. Nah, dengar-dengar nih di Drip Sender juga bisa membuat pesan serupa yang seperti di Shopee saya bilang tadi. Mungkin Mas Arief ada juga pernah nerima ya pesan dari Shopee, mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman agar bisa tergambar ya. Pernah juga? Ya, saya termasuk konsumennya Shopee. Oh, mantap. Sama. Saya nggak dapat gitu. Oh, nah itu Mas Arief nanti bisa tunjukkan Mas Arief. Jadi mungkin Mas Arief sudah tahu maksud saya ya. Jadi nanti ditunjukkan ke screen share-nya. Nanti biar teman-teman bisa paham. Nah ini saya dengar-dengar di Drip Sender itu ada fitur yang serupa. Sehingga di sini nanti kita yang bukan perusahaan besar yang masih awal-awal ini merintis bisnis itu bisa nggak kayak gitu Mas Arief? Tanpa ada centang biru dan harganya murah Mas Arief. Tentu saja perhitungan harga itu lebih kita pertimbangkan juga itu Mas Arief. Kalau ini ada fitur, kalau ada, nah, betul. Nah ini seperti ini.
Nah, nah betul betul. Nah kayak gini Mas Arif. Ini yang sempat Nih, menghantui. ya coba lihat itu di akunnya itu ada centang birunya, Mas Arif. Green tick ya kalau nggak salah namanya. Oh ini ya? Nah, Oh ya, iya, Green Tick. Ya. nah itu kan kayaknya resmi nih dari Shopee gitu. Jadi Itu apakah memang tanda bahwa akun itu resmi. Jadi oh gitu. Oh, walaupun kita nggak nyimpen nomornya, ya eh, muncul ya Shopee iya, gitu, bukan nomor gitu. ya itu. Nah makanya ini dengar-dengar sih kalau kita ngirim dengan eh, kayak gini ini itu mahal Mas Arif. Nah ini Iya memang. mahal ya. Oh, mungkin Mas Arif bisa Nah, ekspor atau bisa ngasih informasi. Nah ini kan kayaknya sih di Drip Center itu fitur yang baru juga ada ini apa kayak gini juga Mas Arif. Bisa dijelaskan Mas Arif? Mungkin eh, bisa di-sharingkan? ya, alhamdulillah beberapa 2 pekan yang lalu itu fitur ya punya fitur yang namanya template message ya. Template message ya ini bisa dipakai untuk ya seperti ini. Contohnya adalah yang tadi dikirimkan ke sebentar ya. Nah ini dikirimkan ke grup-grup ya. Mas Iqbal, tolong admit ini ya, Siap, siap, admit siap, siap, peserta. Bang. Siap. Ya. Nah, ini contohnya ya sama seperti yang Shopee tadi ya, ada image, ada teks, ada ini kecil tulisan kecil ini footer dan ada footer linknya gitu. Nah, misalnya diklik ya langsung buka Zoom gitu. Ya, yaitu Drip Center sudah mengadopsi fitur itu. Itu Mas Agung. Ya, tapi kan kita nggak bayar semahal yang itu ya Mas ya, yang apa yang 400 rupiah per pesan itu Mas ya. Yang kalau saya lihat itu Enggak lah. kan nggak ya, karena saya baca Enggak. punya baca di layanan itu ada semacam layanan yang maaf ada semacam layanan yang memberikan ini ya service kayak gitu ngirim pesan ada green tick-nya tapi per pesan itu mahal banget biayanya. Nah, salah satunya adalah fitur ini. Nah, makanya di sini saya tanyakan tadi gimana caranya untuk men-setting seperti ini, Mas Arif. Jadi kita kan untuk pebisnis pemula, misalkan seperti saya ya, itu kan nggak mungkin lah pakai yang 400 rupiah per pesan. Bisa habis nggak makan sebulan nanti kalau hanya untuk kayak gini, Mas Arif. Nah, apakah di sini fitur dari Deep Center itu nggak berbayar per pesan atau bagaimana, Mas Arif? Mungkin bisa Ya, dijelaskan? langsung Maksudnya itu, praktek aja kita ya. oh gitu ya, baik-baik. Oke. Kalau praktek mungkin bisa lebihan nih, lebih bisa dipahami. Coba share screen lagi, Mas Arif. Oke. Ini settingnya di mana, Mas Arif? Settingnya ini di campaign ya. Campaign. Oke. Bisa di campaign dan bisa di bot. Tapi sementara ini kita bahas yang di campaign ya. Campaign ini webinar ini ya. Nah, ini kita klik reuse ya. Nah, ini kita pilih ini kan ada 4 ya tipenya. Ada pesan plus media, ada button message, ada list message, ada template message ya. Yang terakhir sendiri itu template message kita pilih ya. Nah, terus ini adalah kontennya, konten. Terus footer text ini opsional ya, bisa dipakai bisa enggak. Nah, terus ada tombolnya ini saya pakai 1 ya, bisa pakai berapa saja. Nah, cuma
saya pakai satu. Nah, terus ini ada image ya. Gambar ya. Image-nya ini paling cuma 75 kilobyte ya, jadi yang ringan-ringan saja ya, biar cepat ya, bercepat ngirimnya. gitu. Karena kan kadang ngelut kalau terlalu besar. Nah, terus ini simpan campaign dan sudah gitu aja. Nah, jadi nanti nerima pesannya ya, kayak di Shopee tadi ya, Shopee Holic tadi ya. Tadi Mas Arif kan Shopee Holic. Suka belanja di Shopee. Oke, Mas Arif. Gitu aja ya Mas Arif ya. Di apa lagi? Itu. Sesimpel itu ya. Ya. Nah, kalau dan ini juga juga bisa. Bot juga bisa. Misalnya ini misalnya apa namanya? Tes message. Tes. Jadi ini ada URL button, call button, sama replay button. Ya, call button ini bisa untuk langsung call ya. Cuma kan ya sekarang nggak terlalu dipakai lah ya call. Nah, karena call-nya ini call biasa, bukan call WA gitu. Oh iya ya. Nah, terus untuk replay button ya. Replay button itu seperti button biasa, cuma dia belum berfungsi gitu. Nah, jadi idealnya ya kita pakai untuk URL button gitu ya. Nah, ini nah terus upload filenya. Nah, tes. Nah, ini. Oke, ya betul langsung ya. Keren. Jadi nggak perlu gerintik-gerintikan, langsung bisa di sini. Dan ini Mas Arif, ini termasuk fitur yang sudah include dengan paket Dev Center ya. Jadi nggak perlu lagi ada add-on untuk membayar lagi itu enggak Mas Arif ya? Enggak. Oh, jadi setiap ada fitur nanti langsung aja bisa kita gunakan sebagai ketika kita sudah jadi membernya Drip Center. Ya. Oke, Mas Arif, kemudian itu ya pembahasan mengenai footer link di situ sangat berguna sekali, membuat pesan kita lebih interaktif, apalagi pesan kita itu pesan yang awal-awal kita campaignkan kepada orang-orang yang baru kita kenal atau orang-orang yang nggak kenal kita, maka di situ pesan kayak di Shopee tadi bisa kita terapkan sehingga membuat orang itu tertarik untuk ngeklik link yang ada di bawah, dan itu tidak bisa dikirim dengan HP biasa ya, dengan HP biasa atau dengan WhatsApp web sekalipun ya, dan sebagian aplikasi web WA juga belum bisa, dan ini alhamdulillah di Drip Center sudah ada ya yang bisa kita pakai ya, dan itu gratis, alias ketika kita sudah jadi member di Drip Center maka itu juga kita bisa gunakan. Kalau sekali lagi kalau kita lihat di beberapa fitur tools WA yang lainnya yang berbayar, yang khususnya untuk green tick ya, dia mahal sekali per pesannya. Baik Mas Arif, kemudian ada lagi pembahasan mengenai drip message Mas Arif. Oh, belum. Ini kita masih di template message ya. Iya, betul. Ya. Nah, template message. Ya ini
beberapa waktu lalu kan belum aktif ya template message kayaknya itu. Nah, ini sekarang sudah aktif nih Mas Arif. Itu template message yang Nah, tadi itu kan ya. ya, template Oke. message ini ya, kalau tampilannya di HP dan di WhatsApp web yang di desktop ya, Iya. itu nggak sama. Nah, itu apa namanya? Bug yang masih ya friendly bug lah ya. Friendly bug ya. Oke, oke. Ya. Kayak gini nih. Ini Ya, ya. nah, ini adalah Pesan ya tampilannya yang di mana namanya? di Di HP HP gitu. ya. Heeh. Ini mengirim ke nomor saya sendiri. Nah, Oke. cuma yang di sebenarnya yang di apa namanya? Pengiriman sebenarnya itu terkirim ya Mas Ya, Arif ke terkirim, user. Oh, terkirim. gitu. Oh, Ya, gitu ya, ya. Jadi kalau kita ada WA kita broadcast kita masuk ke kita sendiri untuk pada pesan template message ini nggak usah khawatir ya Mas Arif. Jadi karena ya. memang sudah terkirim ya. Oke. Dan di Jadi WhatsApp web itu kelihatan sudah terkirim ke masing-masing penerima gitu. oh, gitu. Mantap. Ya, ya, ya Mas Arif. Jadi itu bugs yang apa namanya? Kebanyakan bug yang insya Allah akan Friendly. segera selesai ya Mas Arif. Ya. Oke, Mas Arif. Ya. Kira-kira ada lagi pembahasan mengenai template message Mas Arif? Mungkin nanti mungkin ada pertanyaan. Oke. Sekarang dibuka atau nanti pertanyaannya? Mungkin Coba boleh. Coba ya. Ini Ya. ini di kolom komentar juga chat ada ini juga. Ada pertanyaan. Nah, ini langsung ini. Yang pertama mungkin nggak terbanned karena pakai layanan ini, sedangkan akun kita belum resmi. Nah, itu Mas Arif. Apakah harus pakai akun resmi dulu baru ngirim pesan ini bisa nggak di-banned atau memang harus green tick dulu Mas Arif seperti di Shopee tadi? Apakah ada hubungannya antara akun resmi dengan akun yang kayak gini untuk kita kirim message secara template tadi? Menurut saya itu nggak ada hubungannya. Oke. Ya. Oke, jadi nggak ada hubungannya antara ini ya, apa namanya, insya Allah nggak ada hubungannya, nggak harus kita itu jadi akun resmi dulu, karena kalau mau jadi akun resmi kayak tadi kayak Shopee juga mahal juga biayanya gitu ya Mas Arif. Kemudian itu ya teman-teman yang tadi bertanya Mas Faris, jadi insya Allah nggak harus resmi dulu karena itu apa ya, semacam layanan dari WhatsApp sebenarnya yang bisa oleh developer kita bisa di-delivery menjadi salah satu fitur dari Drip Sender gitu. Jadi insya Allah nggak berpengaruh. Kemudian dari Mas Yoga, apakah saat ini template message sudah berfungsi di fitur Drip Message? Iya, saya belum nyoba. Apa namanya? Ya mungkin sudah ya? bisa, mungkin ya belum. Tapi cuma silakan dicoba dulu. Gitu. Oke, jadi karena saya belum nyoba. Apakah fitur ini bisa berjalan di Drip Message atau tidak, nanti kita coba ya. Kalaupun belum, nanti insya Allah akan segera dibisakan ya, insya Allah seperti itu. Nanti menjadi apa? Antrian fitur-fitur yang akan kita update insya Allah. Kemudian Mas Abang Fauzi, berarti sebenarnya sudah yang tadi Mas ini Mas, berarti sebenarnya sudah masuk ya pesan yang diterima. Oh, sudah masuk ya gitu. Yeah. Nah, itu Mas Arif, itu apa kita di WhatsApp web itu nggak kelihatan ya Mas Arif? Apa? Kelihatan atau nggak kelihatan Mas Arif? Kelihatan ya. Tapi kelihatan. Di WA HP kita nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh gitu. Di WA HP kita itu masuknya jadi pesan yang terkirim yaitu ke kita sendiri ya. Kepada kita sendiri. Oh gitu. Misalkan kita ngirim template message itu misalkan 200 orang. Jadi 200 kali ya Mas Arif ya? Iya. Oke, tapi insya Allah itu akan segera diberesin ya. Enggak apa-apa kok, enggak ngaruh gitu. Oh, tapi kan gini Mas Arif, berarti itu bisa jadi sebagai notifikasi juga ya bahwa pesan kita terkirim ke user gitu juga kayaknya ya. Jadi bisa notifikasinya kekirim ke kita gitu. Mungkin kayak gitu juga. Oke, kemudian ada lagi
Mas Jimmy Andrianto, kalau di footernya dikasih link juga, apakah akan jadi Enggak, biru? enggak. Footer baik pun bodinya itu kalau dikasih link itu linknya itu nggak bisa diklik, nggak seperti yang template template message itu nggak sama eh, apa namanya teks biasa Teks gitu. biasa. Kalau teks biasa itu selama ada link ya itu bisa diklik. Kalau template message ya template message-nya sendiri dan footer itu sama-sama nggak bisa diklik ya. Nah, kalau mau ada yang diklik ya itu URL buttonnya. Oh gitu, siap. Ya. Oke. Mungkin Mas Agung untuk penyebutannya jangan footer link gitu ya. Oh Footer gitu. link. Ya itu footer text sama button link. Button link, oke. Siap. Oke. Kemudian di sini ada lagi Mas Saryono. Apakah penggunaan WA cloning berpengaruh terblokirnya WA kita? Mohon tips agar WA kita tidak terbanet. Mas Arif, gimana Mas Arif? Mungkin Mas Abaska bisa bantu. Tes, dengar suaranya ya? Dengar. Terkait penggunaan WA cloning itu sebenarnya yang penting aplikasinya aplikasi resmi, maksudnya resmi itu dari Play Store dan terverifikasi security-nya itu. Nah itu yang masalah aplikasinya. Ini mungkin saya mau screen share sebentar ya. Ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi WA yang asli bawaannya adalah ini, dua ini WA personal, kemudian ini WA bisnis, dan yang cloningnya adalah WA yang ini dari dual space ini. Nah, ini. Kalau saya biasa kalian untuk mempermudah Banyak banget itu Mas. Saya buat shortcut seperti ini ya. Jadi untuk lebih mempermudah, misalkan membuka yang akun A itu nanti tinggal ini, akun B ini tinggal buka di shortcut, dibuat di luar gitu. Banyak banget. Ini insya Allah nggak mempengaruhi terhadap proses pemblokiran tadi ya. Ini Sudah berapa lama ini hidup Mas? Yang ini dari Januari ya? Sekitar Januari. Sebelum Rajab itu ya Pak ya? Ya Januari ya? Iya. Ini akun-akun lama termasuknya. Februarian lah. Februari, Maret, April, Mei ya. 4. Dan ini di HP satunya lagi juga menggunakan aplikasi yang sama dual space ini. Ada dua HP. Jadi kalau masalah blokir-memblokir memang tergantung dari itu tadi ya, masalah campaign sama interaksi penerimaan dari orang-orang yang kita broadcast. Kalau untuk aplikasinya, selama aplikasi itu terdaftar di Play Store, terverifikasi security-nya dari antivirus bawaan HP yang default-nya itu, insya Allah aman itu. Oke. Karena ini walaupun jalan bareng, misalkan ini lagi dipakai campaign di satu IP address itu kan WA aman ya? Aman, dia nggak ini langsung. Ini ada berapa ini? Ini 17 ini. Ya, kalau sama yang aslinya jadi 19 ini. Luar biasa. 20 ini. 19 HP ya. Jalan semua ya. Dan ini jalan masih aktif semua ini. Masih aktif semua. Nah, ini apa ya? Bukan katanya ini, berarti. Ini yang bikin heran ya saya. Ini sebenarnya RAM-nya HP ini berapa sih? Iya. Berapa ini? Ini RAM yang dipakai HP-nya HP apa? Boleh nyebut merek gak ya? Boleh. Itu Infinix. Itu udah keluar. Infinix Hot 11S. RAM-nya 6. Secara fisik itu 6, tapi kalau di sistemnya ada tulisannya 6 plus 3, yang artinya 6 GB plus 3-nya itu ngambil dari storage internal, penyimpanan internal yang dijadikan virtual memory bawaannya di settingan ininya, ada settingan tentang HP-nya ini. Oke.
Ini Nah, anu ini ya. 6 plus 3 giga ini. Oh, iya betul, Sini. betul. Nah, ini ada keterangannya juga nih. Konversi sebagian ROM menjadi RAM. Udah berapa lama pakai HP ini, Mas Abu Aska? Ya, itu tadi sekitar Januari atau Februari. Oh iya, siap-siap. Lumayan lah. Dan ini terbukti dengan banyak sekali aplikasi aplikasi cloningan itu masih jalan semua. Jadi ini bukan katanya tapi sudah dipraktekkan langsung oleh Mas Abu Aska gitu ya. Ini bahkan kemarin sempat install ulang karena satu dan lain hal, install ulang aplikasinya ini kita install balik WA-nya ya masih jalan juga. Bisa ya. Oh, iya. gitu. Mantap. Ini jangan catatan pakai aplikasi yang ada di Play Store ya, Mas Abu Aska. Oke. Baik, kemudian langsung saja lanjut ke beberapa pertanyaan lagi. Dari Mas Faris lagi, fungsi button balas cepat kira-kira seperti apa, Mas? Kalau bisa jadi button keyword auto reply makin keren. Fungsinya Mas Arif, fungsi dari button balas cepat? Oh, belum itu, Mas. Masih belum, masih on the way. On the way, OTW ya. Semoga Jadi segera itu sampai. saat ini itu kalau diklik itu nggak nge-firing apa namanya, nggak nge-firing botnya gitu. Jadi nggak nulis apa-apa gitu, Mas. Oke ya, jadi langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau kita punya 5 nomor, kemudian bot kita import dari nomor satu ke nomor yang lain, apakah fotonya juga ngikut atau hanya teks saja yang ikut, Mas? Sepertinya ngikut kok. Iya, Pak Baska. Untuk gambar itu, jadi begini, sumber gambar itu kan dari WA yang kita pakai sebelumnya. Kalau dia nggak berubah, misalkan yang dari halaman affiliate itu ya, itu misalkan yang punya yang akun bot affiliate itu saya logout kemudian pindah instan, itu gambar bawaannya jadi hilang gitu, jadi nggak ikut. Jadi memang amannya itu gambar di di download terpisah itu, karena file JSON itu tidak mengambil URL seperti URL gambar di blog atau di web seperti itu. Kalau teksnya ya ikut semua, tapi kalau gambarnya untuk amannya ya, kalau kita copy ke instan lain, ke WA lain, itu di download manual dan di-upload di setting ulang gitu di bagian bot itu. Ya mungkin kedepannya bisa jadi masukan agar penyimpanan gambar itu bisa dipisah gitu loh. Maksudnya bukan per akun WA, tapi kalau bisa katakanlah di server tersendiri dengan catatan misalkan nggak dipakai selama 30 hari, nanti dihapus otomatis. Itu mungkin bisa untuk mengatasi itu. Oke. Lanjut ya, ini banyak lagi pertanyaan. Defender kenapa nggak dibikin tahunan atau 3 atau 6 bulan, Mas Arif? Masa nggak ada, Mas Arif? Ya masih masuk dalam antrian lah. Oh gitu ya. Jadi ya, mungkin sekalian 6 bulan gitu, mungkin atau setahun gitu ya, luar biasa bisanya. Oke, kemudian lagi pertanyaan dari Mbak Alfiah dari Tuban, untuk WA cloning pakai nomor beda atau nomor yang sama? Abu Aska gimana? Oh, kalau yang pakai nomor sama itu sekarang sudah nggak fungsi lagi, jadi sekarang pakai nomor yang beda. Oh gitu. Jadi tadi itu ada 19 nomor ya, Mas? 19 ya, aplikasi ya? Berarti 19 nomor berarti? Ya, dan nomornya masih aktif dan saya simpan itu. Luar biasa itu. Aman berarti ya pakai selama ini ya. Oke, itu bisa dicontoh teman-teman bagi yang mau punya banyak pasukan untuk ngirim ya, bisa belajar di sini dengan Abu Aska juga bisa. Oke, kemudian dari Mas Jimmy, aplikasi cloning punya Mas Abu Aska tadi, bagaimana caranya masukin ke nomornya? Apakah cabut pasang SIM card dulu untuk daftarin atau bagaimana? Atau punya HP untuk khusus untuk itu, Abu Aska? Jadi untuk aktivasi WA-nya tuh ya sama seperti kita install WA biasa itu ya. Jadi kalau saya pakai ini alat tempur jadul ini ya. Nah, ini seperti ini. Eksternal. Wah, modem. Iya itu.
Itu tahun nggak enak tuh. Ini bagi yang seumuran saya ya, semua ya tahu lah. Ini modem 2G, nggak ada internetnya, ini hanya untuk SMS. Zamannya SMS apa Oh namanya, iya. SMS blaster Nanti dan Mas seterusnya. Baska kalau ada bisa kasih link pembeliannya atau atau bagaimana nanti biar Itu sebenarnya bagus, atau pakai HP yang murahan juga bisa. Maksudnya ketika kita cloning satu akun, ya nanti verifikasi SMS-nya kita masukkan. Nanti udah itu cabut lagi di HP yang lain. Sebisa mungkin jangan di HP Android yang kita pakai ya. Kalau Android itu kalau di restart berkali-kali ya rentan banget itu. Kan restartnya lama juga, apalagi kalau udah banyak isinya itu bisa semenit 2 menit, lama banget. Tapi kalau HP-HP jadul itu dipencet tombol power ya udah hidup ya langsung. Oke. Mungkin nanti kalau ada link pembelian sekalian teman-teman bisa beli, saya juga mau beli juga kalau memang butuhkan itu. Oke, ada ini. Selamat datang sama guru saya, Eko. Mas Pombi. Oh, ada Mas Pombi. Pombi. Oke, Mas Eko. Woi, mantap. Oh, Mas Pombi ada juga Mas Eko. Oke, lanjut ke Eko Prasetyo. Ini kayaknya saya kenal juga ini. Pak, bisa jelaskan bagaimana implementasi welcome message karena saya kok belum pernah tereksekusi. Kalau belum pernah tereksekusi itu berarti apa namanya? Ya orang-orang yang chat dengan Anda itu sudah pernah berinteraksi terus gitu. Kayak misalnya ini. Bentar. Nah, ini. Nah, ini. Saya setuju persyaratan project. Nah, ini nge-fire welcome message. Welcome message-nya, jika Anda mendapati pesan ini, mohon ulangi pesan Anda. Saya setuju. Ini sama benar-benar sama. Nah, cuma yang ini sudah pernah berinteraksi dengan saya, yaitu langsung. Nah, ini gitu. Sudah bisa langsung apa namanya? Terfire. Ya. Jadi balasnya beda ya, Mas Arif? Iya, balasnya beda. Pernah berinteraksi dengan nomor kita. Oke. Itu ya, langsung aja lanjut biar bisa membahas yang lainnya. Kemudian Mas Yoga, Mas Abu, izin tanya, ini setiap akun WA dibalas ke berapa jumlah target per hari? Maksudnya untuk campaign gitu ya? Ya, setiap akun WA-nya dipakai blast itu berapa target per harinya itu? Yang paling tidak itu yang aman itulah. Yang selalu pernah di Mas Abu Aska lakukan gitu. Kalau settingan aman dan rata-rata ini ya, maksudnya itu satu nomor itu 1000 kontak, tetapi tidak satu waktu gitu loh. Jadi maksudnya kita kan punya, ini kita ngomong drip sender secara umum kan punya 5 akun WA ya. Ya. Nah, jadi sehari itu sebenarnya bisa ngirim 5.000 ke 5.000 kontak gitu loh. Tapi tidak bersamaan, maksudnya tidak bersamaan. Yang 1000 tadi kita buat jadwal atau kita pecah-pecah listnya, itu tergantung bagaimana kita mengaturnya. Kalau saya sih cenderung lebih senang mecah listnya daripada membuat jadwal tapi beruntun gitu ya. Soalnya untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang ya namanya aja online itu kadang ada aja masalahnya. Jadi listnya misalnya dipecah per 200. Nah itu dikirim selama 5 waktu. Misalkan pagi, gitu. Siang, sore, malam, pagi lagi gitu. Itu kan satu hari udah 5.000, udah lumayan itu. Lumayan ya. Jadi oke. Siap-siap, jadi 1000 ya per akun. Ya. Oke, tapi dipecah-pecah menjadi 200 agar lebih aman.
Oke, kemudian dari Mas Norman Gersik, cara mengatasi WA yang jam pasir setelah broadcast ke ratusan atau ribuan kontak, bagaimana caranya? Dan apakah bot tetap normal membalas di chat pihak lead kita, sedangkan di WA kita masih jam pasir dan lama baru normal lagi chat-chatnya? Gimana Mas Abaska yang berpengalaman jam pasir? Dan kalau jam pasir itu ya rata-rata kita ngalamin tuh. Apalagi kalau yang mohon maaf misalkan pakai RAM yang kebetulan akun WA kita di RAM yang HP 2 GB atau HP 3 GB diisi 2 atau 3 WA itu. Memang ketika sudah di atas nggak usah ribuan lah. 100 campaign yang bersamaan, maksudnya langsung kita setting cepat 1 detik atau 2 detik semua itu, ketika terkirim barang itu ada sekitar berapa persen itu yang jam pasir itu, baik di sisi kita sebagai pengirim maupun di sisi penerima. Kalau saya kan untuk ngetesnya itu di nomor-nomor yang cloningan tadi itu. Kalau kita kirim pesan banyak maka ada yang jam pasir itu. Oh gitu. Nah memang untuk ngantas untuk itu memang dari pengaruh dari WA yang kita pakai di HP. Walaupun sekarang sudah multi device, tetapi WA secara fisik dalam artian WA yang ada di HP kita itu pengaruh juga gitu. Soalnya nanti misalkan sudah broadcast 1000 dan kita buka 2 hari yang akan datang di WA web misalkan atau di HP itu hampir semuanya jam pasir semua itu. Padahal pesannya sebenarnya sudah terkirim dan sudah terbaca. Oh. Tapi kan kita jadi nggak bisa ngelihat itu. Apakah terkirim benar apa enggak? Ya kita nggak bisa, orang sebenarnya sudah membalas, tapi kita nggak tahu pesannya, kecuali harus mengecek di HP-nya masing-masing, di HP yang kita, di WA yang kita punya gitu. Soalnya kalau di versi web itu, kalau yang sudah lewat itu dia nggak akan terdownload historinya lagi gitu. Oh. Itu baik WA web dipakai Chrome atau di aplikasi pihak ketiga itu sama aja. Oh, gitu. Pokoknya pesan-pesan yang sudah lewat itu kan ada tulisan itu downloading message atau download pesan, mengatur pesan dan seterusnya. Itu pesan yang kemarin-kemarin itu nggak akan muncul. Iya. Ditungguin berhari-hari terus nggak muncul. Nah itu kalau di HP itu kelihatan jadi jam pasir. Gitu. Oke, jadi pengaruh juga RAM-nya ya Mas Abu. Apalagi kalau pakai cloningan itu harus yang kuat juga HP-nya. Oke, kemudian lanjut lagi di sini ada Mas Saryono, untuk penggunaan fitur unsubscribe, apakah penerima yang sudah diklik unsubscribe akan tidak terkirim lagi di next pengiriman dengan data yang sama? Nih, unsubscribe. Gimana? Mas Arif? Tidak akan terkirim. Jadi udah terputus ya? Betul. Tapi gini Mas, apakah kita harus bikin bot unsubscribe ya berarti ya? Enggak. Ketika ya gitu. Terserah. Lebih baik ya diadakan lah gitu. Tapi cuma kalau nggak diadakan ya nggak apa-apa. Oh sudah bisa ya langsung kan ya? Cuma diblokir dengan oleh seseorang gitu. Nah, dan juga kalau konten kita itu bukan konten yang nyebelin ya. Misalnya kalau kita jualan itu kita kan ngefek banget ketika dengan copywriting kita gitu. Nah, copywriting nyebelin apa enggak gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian Mas Awi pakai aplikasi apa tadi Mas Abu Aska untuk cloning WA lebih dari 2? Itu tadi apa? Dual Space ya? Dual Space itu. Oke. Dual Space. Nanti dikasih lah bagi-bagi. Ya, ini Pak Abu Aska ini praktisi WA beneran ini, nanti bisa tanya-tanya langsung ke beliau. Oke, kemudian Mas Eko Prasetyo, bagaimana tipsnya untuk ubah isi subbot yang jumlahnya sampai 100 lebih? Misalnya saya mau ganti dari penerima personal ke grup supaya nggak ngedit satu persatu, bisa apa nih? Misalkan cara edit langsung dari JSON, bisakah cara edit langsung dari JSON? Gimana Mas Arif? Sementara nggak ada cara ngedit yang cepat ya. Nah, cuma kalau misalnya
sudah tahu strukturnya JSON-nya dan mau ngedit secara langsung ya nggak apa-apa. Nah, cuma you're on your own ya. Jadi kita nggak menyarankan gitu. Oke. Baik, dari Mas Norman lagi dari Gresik ya. Saya pakai RAM 8 dengan 5 akun WA, Pak. Apa harus sering dihapus chat agar biar ringan? Iya, karena kan apa itu kalau nggak dihapus ya berat Mas. Itu Iya, berat ya. konsekuensi. Kan Nggak tahu cuma kalau Baska ini gimana? Apakah dihapus ya apa enggak? Ya, jadi kalau untuk campaign-campaign yang sudah dalam tanda kutip selesai ya, maksudnya selesai misalkan event untuk sebuah event itu sudah selesai, udah lewat, ya itu kita termasuk campaign-nya juga saya hapus itu, campaign di Drip Center saya hapus, chatnya kita hapus, tapi bukan dihapus kontaknya, jadi delete, bersihkan semua chat itu, yang dihapus hanya chatnya aja, bukan dihapus, dibersihkan. Itu kan ada dua pilihan. ya hapus chat sama hapus story ya. Bersihkan chat ya. Itu yang mana, Pak Buska? Yang hapus story? Yang dipakai biasanya? Nah di sini, di setelan ini ya, di chat, di riwayat chat. Ini ada dua. Yang dipilih yang bersihkan semua chat. Kalau dihapus nanti nomornya ikut hilang juga. Tapi kalau dibersihkan semua chat, lanjut. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau ngapus chat ini bisa ditinggal juga, nggak harus ditungguin. Ditinggal kalau buahnya lama ya, kalau buahnya banget. Ya. Berarti gitu. Pak Abu, berarti baiknya pilih yang bersihkan semua chat aja Pak ya, daripada yang hapus Ya. semua chat. Nah kalau dibersihkan kan kontaknya masih ini. Kontak yang pernah menyapa kita tuh masih di sini. Tapi ya, kalau dihapus, ini ikut hilang. Iya betul. Terima kasih infonya Pak. Siap, langsung lagi pertanyaan yang lain. Mr. Sol, SOL. Pakai provider apa, Mas Baska? Biar gak isi pulsa di tiap nomor. Ini kan banyak nomornya, Mas Baska. Itu gimana cara ngerawatnya itu? Ngasih makannya, ngasih pulsanya itu? Kalau saya pribadi terus terang masih pakai cara tradisional. Memang nomor itu sengaja saya rawat. Maksudnya, misalkan sewaktu-waktu harus install ulang WA, tetap nomor itu masih bisa kita pegang. Kalau yang murah itu ada juga cara, yaitu beli jasa OTP di Shopee, banyak juga itu. Itu Mas Arif punya linknya. Itu tapi sekali pakai. Sekali pakai maksudnya kalau udah beli OTP sekali ya, misalkan kita harus install ulang WA ya sudah hilang akun WA. Hilang ya? Oh gitu ya. Itu resikonya di situ. Kalau yang daerahnya ada sinyal tri, itu kan ada yang masa aktifnya sampai setahun itu bisa dipakai itu. Oke, siap. Kemudian Mas Norman lagi ada lead saya yang tanya untuk menggunakan multi admin bagaimana caranya dan cara mereka login ke Drip Center-nya bagaimana Pak? Mas Arif? Nih. Nah, misalnya nomor ini akan saya share ya. Akan saya tunjuk satu admin saya. Nah, ini gini. Ini sistem monitor, box, team member. Nah, team member. Nah, misalnya siapa itu? M13 pas.
Gmail. Nah, misalnya ini m13pas.gmail@gmail.com ini dia ada akun drip sender yang gratisan, itu bisa memanage akun saya ini. Nah, gitu. kayak gitu ya. Oke. Berarti akun Gerang gratisan tadi itu harus daftar dulu di Drip Center ya Mas Arif ya? Iya, Oke, dan jadi nggak perlu bayar Oke. akun. Jadi kalau kita punya tim, kita suruh daftar aja ke Drip Center, kemudian kita invite untuk ngakses nomor kita ya, akses nomor kita ke Drip Center. Oke. Ya. Kemudian, bentar, ada lagi pertanyaan. Nah, ini insya Allah terakhir ya. Nanti kita akan bahas yang lainnya dulu. Di Mas Eko, saya pernah edit. Mungkin Mas, lanjutan langsung. Ini apa namanya bahasan kita yang kedua untuk minggu depan gitu aja. Oke. Oh ya. Kasian kalau ini sudah bertanya dan nggak terjawab gitu. Oke. Ya ini insya Allah ini ya apa namanya akan kita bahas tentang mengenai bot, kemudian caranya bagaimana ngeditnya nanti kita insya Allah bahas insya Allah minggu depan kita akan bahas. Oke, langsung saja ke pembahasan yang kedua ya Mas Arif, yaitu. Enggak, ini pertanyaan-pertanyaan ini dulu aja. Oh gitu. Iya. Oke, ini dari Mas Eko ini. Gimana Mas Arif? Ini apakah kira-kira bisa ngasih panduan nggak nanti setelah ini cara ngedit JSON agar bisa diimport lagi ke Drip Center gitu? Karena beliau pernah ngubah dari XLS ke JSON, ketika diimport ternyata nggak bisa, ini nggak jalan, nggak tampil gitu. Saya tuh gini deh. Ini JSON kita kan JSON yang minified ya, JSON yang minified, terus nggak ada spasi, nggak ada apa-apa ya. Itu harus di unminified gitu. Di unminified dulu, terus nanti bisa di edit, diedit gitu. Oh gitu, ya. Jadi kalau mau ngedit bisa pakai di unminified lagi ya. Oke. Kemudian ini lagi gangguan nggak Mas Arif server? Kalau gimana nih? Enggak. Ini masih bisa jalan, connect semua. Berarti apa namanya? Bisa ya? Oke. Nah, terus gini. Sistem monitor. Nah, ini adalah penggunaan CPU dari masing-masing semuanya kita ya. Nah, idealnya itu CPU-nya itu 10%. Nah, ini paling pol itu 10%. Nah, kalau ada yang apa namanya tinggi banget ya, misalnya satu instans ya. Satu instans itu apa? Instans itu adalah satu ginian ini. Nah, satu WA. Nah, satu WA ini itu kalau di atas 50% ya, di atas 50% itu akan shutdown sendiri. Nah, itu yang membuat server kita itu sekarang stabil ya. Nah, kan kalau apa namanya? Kalau sebelumnya ya server kita itu ada yang membebani, itu langsung semuanya kan langsung hang gitu. Gitu. Nah, kalau sekarang yang hang itu dilokalisir yang 50% yang memakan
apa namanya Memori. memakan CPU ini ya. memakan resource CPU Source, itu satu itu. Nah, terus untuk memori ya, memori ini juga Pak idealnya itu 100 sampai 200 gitu. 200 megabyte. Nah, kalau memori sih ini enggak menyebabkan nggak menyebabkan apa itu namanya hang gitu. Walaupun memorinya itu 400 atau 500 gitu ya, tapi nggak akan hang gitu. Oke. Nah, kalau apa namanya? Kalau yang apa namanya itu, loh masuk aja nggak bisa. Ini app sender ID nggak bisa. Dan di sini bisa loh, Mas. Aman, ini di Bengkulu aman. Aman. Gitu. Daerah lain aman juga itu. Server kita ada di Singapura. Itu. Oke. Kemudian mana tadi? Nah, oke. Kalau ada campaign yang ya ini Mas Norman. Kalau ada campaign yang sedang di stop, dihapus saja agar campaign yang waiting bisa jalan normal. Ini bukan pertanyaan ya? Bukan pertanyaan. Oke. Kemudian saya Mas Wampi. Integrasi udah ready apa aja nih integrasi sekarang? apa saja? Nah, integrasi itu sebentar. Integrasi itu paling enggak sejoli. Ini Mas Pompi ini praktisi beneran ini. Praktisi bisnis. Guru kita juga ini. Sejoli, Ninja Form ya Mas ya? Sama Google Form. Google Form. Oke. Mas Mombi. Terus yang mempengaruhi tingginya CPU apa Pak? Apakah banyaknya pesan atau aktivitas? Aktivitas pesan. Banyak pesan atau aktivitas? Aktivitas pesannya itu misalnya yang paling misalnya kita ini hidup di WAG ya yang sangat ramai, yang satu harinya itu 1000 dan itu 1000 pesan dan itu ada 10 message 10 grup. Wah, itu langsung akan sangat membebani grup gitu. Akan sangat membebani CPU gitu. Oke. Berarti bisa langsung dihapus ya. Karena iya gitu. Oke. Langsung ke yang lain pertanyaannya, yang mau mempengaruhi tingginya CPU apa Pak? Jadi kita kan tanya apa sih mempengaruhi CPU kok bisa tinggi, kok bisa rendah? Apakah banyaknya pesan atau aktivitas? Kalau banyaknya itu pesan tadi berarti... sudah. Kenapa? Itu tadi sudah. Itu jawaban saya terakhir tadi. Oh, yang tinggi yang 100 200 itu ya, yang paling tinggi 100 200 itu ya. Oke. Terus saat ini kenapa subbot saya nggak semuanya bisa tereksekusi? Apakah drip sender lagi gangguan? Karena sebelumnya semua subbot saya lancar tereksekusi. Jadi Mas Eko. Mana Mas Baska? Halo, aman ya? Mas Baska? Mas Baska? Kalau di bot yang prototipe aman, semua bot jalan. Kalau untuk yang kasus per kasus itu bisa dicoba ya kalau di istilahnya per subbot bisa dicoba itu. Maksudnya link kan ada direct link chat WA-nya itu. Nah, itu dicobanya di situ aja gitu. Bukan dicoba dari atas tapi langsung dicoba ke subbot itu. Kira-kira apa yang menyebabkan dia nggak jalan gitu. Bisa jadi memang dalam kasus tertentu kalau terutama sedang campaign ya,
atau ada request yang bersamaan di detik yang sama. Itu salah satunya nggak jalan itu. Misalkan campaign 100 kontak katakanlah, plus ada botnya. Ketika sedang mengirim pesan ada satu orang yang request bot itu, kalau di detik yang sama dia nggak akan tereksekusi botnya. Dia lebih memilih campaign-nya itu yang jalan. Memang baiknya kalau untuk campaign yang ada botnya itu disetting setting aman ya, maksudnya delay-nya delay yang lama itu, yang default itu. Tapi kalau bot tanpa campaign ya dicek itu tadi settingan per subbotnya. Untuk mengetesnya diaktifkan reply untuk diri sendiri. Itu dites langsung dengan nomor yang bersangkutan. Ya gitu cara untuk ngetesnya itu. Oke. Sudah ya, Bos ya? Oke, selanjutnya. Next, kalau cara integrasi drip sender dengan Jolly mana ya? Saya nyoba sesuai panduan web drip sender tidak berhasil. Nah ini mungkin nanti bisa apa namanya? Kita latih sendiri gitu ya. Karena apa namanya? Kalau saya buka ini ada punya website punya klien saya, jadinya nggak untuk dibuka secara umum gitu. Mas Endang apa Mbak Endang ya? Nanti bisa dilanjut nanti ya. Mas Jimmy Andrianto, apakah bisa kasih contoh penggunaan webhook biar lebih percaya? Nah, webhook itu gimana ya kalau webhook itu adalah ada integrasi dari luar ya. Bisa nggak kita itu orang luar itu mau menggunakan resource kita gitu. Nah, itu kita cuma membukakan pintu saja. Nah, membukakan pintu ya supaya ada orang luar yang mau masuk bisa. Nah, disitulah webhook gitu. Nah, makanya webhook itu kan cuma bentar. Nih webhook. Selesai. Webhook. Nah, ini webhooknya itu ini register. Nah, ini ada robot register from WA ya, yang kita bukakan pintunya untuk dia, kayak gitu. Jadi yang ngerti, kalau yang nggak ngerti enggak, maaf aja, kayak gitu. Oke, gitu ya, Mas Agung. Oke, langsung aja. Untuk dari Pak Ahmad, untuk membuat bot dengan replay dengan media berupa MP3, upload file saya tidak pernah berhasil, Pak. Hanya ada tulisan progres 100%, tapi tidak ada notifikasi telah terupload. Hanya untuk media berupa JPG aman, Pak.
hanya media audio ini yang tidak pernah sukses. Kenapa ya, Pak? Kalau ini apa namanya 100% ya tanpa nama filenya nggak muncul, itu berarti filenya kebesaran, Pak. Gitu. Ya kan apa ya? Apa sih? Yep. Kalau yang 100% itu berarti kan filenya terlalu besar ya? Ya, file yang hanya ada tulisannya 100% tanpa ada nama filenya berarti file itu nggak bisa di-upload gitu. Memang ya sebenarnya untuk embed audio video ini ya tidak disarankan sih karena pertama tadi nanti membebani instance masing-masing yang kita pakai itu. Bayangkan kalau satu media itu 1 mega saja itu udah lumayan itu diakses oleh 100 orang gitu. Apalagi dalam bentuk bot itu. Lebih baik kalau yang video atau audio itu disertakan linknya aja, link autoplay-nya baik YouTube ataupun di Spotify atau di tempat lainnya itu. Termasuk gambar atau image ya, image yang langsung misalkan dari Photoshop langsung diekspor itu kebanyakan juga nggak bisa terupload itu karena ukurannya yang besar itu. Kan bisa sampai 3 mega atau 4 mega tergantung resolusi yang kita pakai di Photoshop. Resolusi gampangnya kalau gambar itu untuk kompresi otomatis kita kirim ke WhatsApp, kemudian kita download lagi. Itu udah kompresi otomatis. Itu bisa sekitar 100 kilobyte atau 75 kilobyte tergantung dari resolusi gambar itu. Oke. Sampai mana tadi, Mas Arif? Mas Norman, untuk leads yang sudah masuk ya. Ayo. Untuk leads di mute masih, Gong. Oh, ya sudah. Halo. Oke, untuk leads yang sudah masuk ke list di message, jika pesan berantainya selama 7 hari, lalu misal di hari kedua saya hapus semua leads yang sudah masuk, apakah di message tetap jalan drip sendernya sampai ke hari ke-7 hari, Pak? Jadi ketika dihapus apakah jalan apa enggak? Idealnya ya ikut terhapus ya. Cuma saya belum pernah praktek yang seperti ini. Oke, kemudian dari pertanyaan yang agak panjang saya baca dulu pelan-pelan ya. Nomor WA ku di HP ada 2 dan di WA utama ada 4 bulan ini ada keanehan. Yang pertama, sepertinya ada robot yang membaca story WA nomor siapapun yang pernah berinteraksi tanpa save kontak. Bahkan selalu nomor 1 dalam membaca story WA. Ada untungnya sih karena sering mendapatkan ucapan terima kasih dari mereka yang kirim story WA. Kemudian masalah yang kemudian kedua ini, semua notifikasi chat 100% dibaca robot dalam 1-3 detik. Sehingga seringkali saya kecolongan chat yang penting tapi tidak respon. Gini aja Mas Arif, ini agak panjang ya. Mungkin satu aja dijawabnya ini. Mungkin Mas Arif bisa menjawab. Sepertinya ada robot yang membaca story. Ini gimana Mas Arif? Apakah menurut Mas Arif apakah memang ada atau bagaimana? Saya kurang tahu ini. Mungkin apa kah? Itu ya bukan robot, itu salah satu fitur Drip Sender itu kan menampilkan history chat. Nah, termasuk story WA itu ada terbaca masing-masing di dashboard. Ya, tapi kan kalau diklik ya? Ya kalau diklik, kalau enggak ya enggak itu. Kalau dibiarin aja enggak terjadi. Misalnya ini ya sebentar. Share screen. Misalnya, nah ini loh. Nah itu. Oke, oh iya. Tapi masih loading. Nah, ini mungkin pengaruhnya karena saya nggak nyimpen ya. Oke, lanjut ya. Itu kemudian yang kedua ini
masalah terjadi ketika semua notifikasi 100% dibaca robot dalam 1 detik, sehingga seringkali saya kecolongan chat yang tidak penting tapi tidak direspon, yang penting tapi tidak direspon. Kemudian seringkali dikomplain sama pengirim pesan atau calon pembeli karena setahu mereka pesan sudah saya baca centang biru, tapi hingga sekian jam tidak saya balas, bahkan ada yang jengkel lalu memblokir. Oke, itu faktanya ya. Kemudian pertanyaannya, mungkin ini ya, mungkin ada bot yang membaca semuanya. Nah, gimana bot yang membaca semuanya? Bot yang tidak ada kata kuncinya. Jadi semua dibaca. Dibaca semua. Ya. Oke. Jadi semua dibaca. Oke. Ini pertanyaannya, apakah sebenarnya yang terjadi di WA utamaku? Kayaknya tadi itu ya, bisa dijawab ya. Kemudian masalah robotnya tadi ya. Kemudian akun WA ku saya proteksi dengan verifikasi 2 langkah dan sudah pernah 5 kali dalam setahun uninstall aplikasi karena kebanet WA. Jadi mustahil dirasakan hacker. Ini bagaimana ya? Ya sebelum punya zone ya, punya prasangka pada hacker ya, mungkin itu tadi bot yang tanpa keyword ya. Itu mungkin. Mungkin ini ya, jadi terkait status centang biru itu kan ini terkait WhatsApp multi device itu ya. Jadi walaupun HP kita mati, selama ada koneksi ke web atau ke drip sender atau ke aplikasi lain, ya setiap pesan yang masuk itu centang biru semua itu. Iya, benar. Selama statusnya online itu. Misalnya kita sudah scan QR code WA kita ke WA web 1, ke komputer 1, ke drip sender 1, ke aplikasi Maxref misalnya 1, udah ada 3, atau yang satu lagi ke 4. Maka walaupun HP kita mati, selama salah satu dari tiga itu online, ya orang kirim pesan itu selalu centang biru itu, dianggap sudah dibaca itu. Iya, betul. Bukan berarti artinya kita sudah baca. Memang ya itu salah satu kelemahannya. Jadi dikiranya sudah dibaca kok nggak dibalas-balas itu. Mungkin tadi disebutkan janggal dan diblokir itu. Itu ya fitur WA multi device memang seperti itu gitu. Oke, jadi terbaca sendiri padahal kita belum baca. Karena multi device tadi berpengaruh kepada ini ya. Ini dianggap dibuka, sudah dianggap dibuka. Oke. Kemudian mengapa WA hanya jadi WA utama sedangkan WA satunya tidak? Jadi ini di tes dulu apakah di WA utama itu multi device atau yang kedua itu apa juga multi device atau tidak gitu. Kalau tadi yang multi device mungkin barangkali apa yang disampaikan oleh Abu Aska tadi terjadi ya. Oke, kemudian jika tak percaya Oke, gini aja ya teman-teman yang pertanyaannya agak panjang begini, lebih baik langsung disampaikan aja via video mungkin ya, langsung on mic ya biar lebih jelas. Kadang saya juga mungkin bacanya kurang jelas juga. Jadi nanti yang pertanyaan agak panjang bisa langsung saja. Oke, kemudian Mas Eko lagi bertanya, di bot ada fitur baca pesan on off. Ini untuk apa ya? Fitur baca pesan, ntar. Simpan pesan kali. Ya. Kalau simpan pesan ini untuk simpan pesan dan tidak gitu. Jadi untuk yang di sini di chat ini loh. Di chat ini itu di menu bot, Pak. Menu bot. Paling bawah. Ya buka satu lah, paling bawah, Pak. Nah, itu baca pesan itu, trigger blue double check. Itu apa, Pak? Saya kurang paham sih. Mungkin Abu Aska paham. Kalau enggak ya itu fitur itu ini ya. Memang di awal-awal itu fitur itu sebenarnya nggak dimunculkan, kemudian dimunculkan sama programmer kita. Tapi kalau saran saya itu nggak usah diaktifkan itu, karena apa? Karena kalau WA penerima itu belum multi device atau punya settingan sendiri, nggak pernah disetting nggak baca pesan, itu kan ada ya. Itu buat kita nggak akan jalan itu. Kalau fitur itu kita aktifkan triggernya itu. Jadi triggernya harus dibaca dulu itu, harus dibaca dalam artian dibuka.
Itu sebenarnya fitur itu nggak perlu lagi dengan WA multi device yang sekarang ini nggak perlu lagi karena kan itu tadi yang sudah scan QR code dan statusnya online walaupun di HP itu mati maka dia langsung double cek itu udah otomatis jalan itu. Itu di WA yang lama yang bisa di setting nggak baca pesan itu. Oke. Begitu penjelasannya. Apakah itu di on kan atau tidak? Lebih baik nggak di on kan karena nggak usah di on kan ya. Sudah multi device sekarang itu ya. Fitur lama ya. Yang maksudnya itu fitur yang ketika masih belum multi device. Oke, langsung saja yang lainnya Mas Arto mohon tutorialnya untuk bot drip sender. Oke, insya Allah sudah ada. Atau ada pembaruan nanti kita akan bikin lagi. Kemudian di sini ada fitur baca pesan pada bot baiknya. Oh, ini sudah jawab ya. Kemudian oke, sudah. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Atau bentar. Untuk tutorial untuk bot drip sender ya. Itu tadi jawabannya apa, Mas Agung? Buat berusaha sudah ada kan ya? Kan sudah. Sudah ada. Sudah di mana namanya? Sebentar ya. Iya, sudah ada secara Nah. Di YouTube. Oke. Nah. Ini buat ini tolong di play ya. Di play terus nomor 1 2 ya, nomor 1 dan 2 ini itu saya menjelaskan bot auto replay ya. Nah, terus juga kalau kita juga punya bot yang sudah working ya, sudah bisa jalan ya, dan bisa di-download dan impor ya. Import JSON-nya ya. Diimpor bot di instannya. Bentar. Lihat. Ini. Rasakan kemudahan proses marketing bisnis Anda sekarang dengan mencoba bot untuk 4 keperluan berbeda. 1. Download prototype bot dan import di drip sendermu. Edit yang perlu khususnya link pembelian link affiliate-mu. Prospekmu akan mencoba dengan ini. Ini tinggal download ya. Filantropi BWA Bot Rule, terus hidup sehat bot rule dan seterusnya. Ini sangat membantu, saya yakin. Sangat membantu teman-teman untuk mencoba bermain-main dengan bot itu sendiri. Itu ya. Ya. Oke, jadi sudah ada ya. Baik, kemudian untuk fitur ini Mas Norman Gresik tanya lagi, untuk fitur template message jika dikombinasi kasih button dan link URL, apakah buttonnya jika diklik botnya sudah ada balasan, Pak? Bisa balas? Untuk template message jika kombinasi dikasih button dan link URL, apa buttonnya jika belum? Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa button biasa kan ya. Button biasa itu tidak bisa balas. Bukan bisa balas. Karena nggak bisa ditangkap sama botnya. Oke. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Luar biasa banyak nih pertanyaan.
Insya Allah tuntas ini pertanyaan-pertanyaan ini ya. Alhamdulillah. Sudah 1,5 jam, hampir 1 Iya, jam iya, setengah. iya. Ini untuk bahas Ya. ya, apa namanya? Message apa? Template message aja ini. Belum pembahasan kedua. Iya. Gimana Mas Arif? Apa langsung dilanjutkan apa? Minggu depan saja. Oke. Ya. Mungkin Kita rencananya akan apa namanya? Akan webinar setiap minggu lah. Kalau nggak seminggu sekali ya 2 minggu sekali gitu. ya untuk memaksimalkan penggunaan dari ini ya, Drip Sender ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Dan juga agar user Drip Sender bisa benar-benar paham gimana cara mengoperasikan Drip Sender sehingga bisa optimal digunakannya. Oke, Iya. Mas Arif, ini sudah beneran mau diakhiri? Sudah kalau nggak ada. Ya kan minggu lalu kita 1 jam saja. Ini 1 jam iya. setengah. Iya. Ya, jadi Oke, baiklah. oke. Oke. Baik, ini ada lagi tutorial setting auto. Apa ini? Follow up pelanggan Drip Sender melalui Drip. Jadi apakah sudah ada? Tutorial setting auto follow Drip up ID. pelanggan Drip Sender mulai itu. Tutorial atau kontennya? Kalau tutorialnya kan sudah, kontennya belum. Nah, mungkin ini nanti akan kita minggu depan lah. Ya, minggu depan kita akan webinar tentang affiliate. Nah, gitu. Oke. Iya, kontennya Pak. Iya, kontennya belum Mas. Mas Arif, nih webinarnya nih setiap minggu hari apa aja? Hari apa maksudnya? Ini adalah webinar kita yang kedua dan sama-sama Sabtu. Oh, Sabtu. Nah, Ya. kayaknya akan setiap Sabtu, Mas. Ya, Mas. Oke, insya Allah setiap Sabtu kita akan mengadakan webinar lagi. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah 1 jam lebih, 1 jam setengah ya, mengikuti acara ini, acara webinar dengan Drip Sender. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita bisa memanfaatkan lagi Drip Sender sehingga bisa benar-benar membantu menjadi solusi atas bisnis kita gitu ya, terutama pada bisnis WA marketing kita ya. Jadi semoga lebih baik lagi dengan menggunakan Drip Sender gitu. Ya. Oh, ini Mas Iqbal bertanya, mungkinkah untuk webinar bersama para calon pembeli Drip Sender? Dong. Mungkin lah. Mungkin. Untuk semuanya, pokoknya bisa mengoptimalkan penggunaan dari Drip Sender gitu. Baik, itu ya yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah pertanyaan luar biasa sekali. Sebenarnya ini ada 2 materi pembahasan, 2 fitur pembahasan. Tapi karena 1 materi saja tentang template message sudah begitu banyak pertanyaan, dan ini berarti tandanya teman-teman benar-benar mau mengekspor yang namanya Drip Sender ya. Jadi seperti itu. Baik, insya Allah rekaman akan kita upload di YouTube seperti biasa, dan setiap webinar-webinar nanti kita akan upload di YouTube insya Allah ya. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab dengan sempurna. Insya Allah kita akan berusaha untuk terus memberikan informasi terkait dengan Drip Sender ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini sebelumnya. akan sebentar. Ini di capture dulu lah. Capture dulu. Bentar. Halo. Bentar. Oh, di capture. Dipoto. Oh, capture. Oh iya, lupa. Ya. Bentar. Ya. Boleh menyalakan semuanya? Menyalakan video, kamera ya? Iya. Ya. Oke. Oh, alhamdulillah. Ya. Dokumentasi. Oke.
Iya. Oke. Saya nggak bisa capture ya? Saya dah. Oke. Nah, satu. Oke, kemudian dua. Oke. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, matur nuwun teman-teman sih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Arif. Langsung saya live ya. Izin, Pak Arif. Siap.